pulang keluarga sore hari, Angel baru pulang dari kampus dan melihat status teman-temannya memamerkan iPhone 16 di Instagram. Mama! Astagfirullah. Nak, kenapa? HP-ku jelek, aku diajak-ajak sama temenku, pengen ganti HP. Malu tahu rasanya. Yang sabar, HP kamu kan masih berfungsi. Fungsinya, kameranya jelek, penyimpanannya udah penuh. Kan masih Aplikasinya udah nge-lag. kan masih bisa dipakai buat telepon, chatan. Gak mau, pokoknya aku mau HP baru. Astagfirullahaladzim, Nak. Bersyukurlah, Astagfirullahaladzim, Nak, yang sabar. Pak, ini loh Pak anak yang minta HP baru. Angel jangan ngomong kayak gitu sama mama. Kenapa sih harus Angel terus yang ngalah? Teman-teman Angel bisa dapet yang mereka mau, sedangkan Angel enggak. Kita bukannya nggak mau, tapi kita belum sanggup. Belajar jadi orang yang bersyukur, Nak. Terserah, capek. Astagfirullahaladzim. Pak, kita bawa Angel ke RSJ aja ya, soalnya dia mulai temperamental. Iya bu, kita harus cari bantuan sih. Soalnya kita nggak bisa like Angel marah-marah tiap hari. Iya, Kita harus bawa ke rumah sakit jiwa. iya. Yuk, sekarang. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah? Halo, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Indi dan ini perawat Ira. Di sini kami jadi perawat pendamping Mbak ya. Sebelumnya, Mbak bisa perkenalkan diri Mbak terlebih dahulu. Nama saya Angel. Oh, namanya Angel. Sebelum kita mulai, bolehkah bertanya beberapa hal terlebih dahulu supaya kami lebih paham tentang kondisi Mbak? Boleh. Oke Angel, biasanya kamu merasa marah itu dalam situasi seperti apa ya? Apa yang paling bikin kamu kesal akhir-akhir ini? Aku kesel banget sama mama sama papaku nggak beliin aku HP iPhone 16. Terima kasih udah cerita Angel, tapi wajar kok kalau Angel kecewa. Tapi kalau kamu sering marah dan sering membanting barang-barang itu tidak baik. Jadi kita harus perlu atur cara supaya Angel amarahnya lebih baik lagi, tidak seperti membanting-banting. Aku juga sebenarnya nggak suka marah, tapi kayak rasanya meledak sendiri. Nah itu penting banget ya. Nah sekarang kita mulai latihan fisik dulu ya Angel, biar badan kamu bisa bantu tenangkan pikiran. Baik Angel, hari ini kita latihan cara menenangkan diri sekaligus meluapkan emosi dengan cara yang sehat dan aman ya. Angel bisa tarik nafas pelan-pelan lewat hidung, tahan 4 detik, lalu hembuskan lewat mulut. Oke. Kalau Mbak masih merasa marah banget dan sulit ditahan, Mbak bisa lepaskan emosi itu dengan cara yang aman, misalnya memukul bantal ini. Dan kamu juga bisa meluapkan semuanya tanpa menyakiti siapapun, termasuk diri kamu sendiri ya Angel. Ya, sekarang tarik nafas dulu sekali lagi, dan waktu kamu hembuskan, kamu bisa pukul bantalnya sambil katakan apa yang kamu rasakan. Aku marah, aku kecewa, teman-teman aku bisa dapat apa yang mereka mau, sedangkan aku enggak. Bagus Angel, tapi ingat kamu tetap mengendalikan cara kamu menyalurkan rasa marah itu dan kamu sudah melakukannya dengan baik. Aku sekarang lebih merasa lega. Itu tandanya kamu berhasil menyalurkan emosi kamu dengan cara yang sehat ya. Kamu nggak perlu menyimpan rasa amarah itu sendiri lagi. Yuk kita bikin jadwal harian bareng. Hari Senin, Rabu, dan Jumat kita senam pagi di jam 7:30 ya. Selasa dan Kamis latihan nafas dan jalan santai sore. Untuk Sabtu bersih-bersih kamar bareng bersama teman. Kemudian setiap hari refleksi 10 menit setiap malam pakai nafas dalam. Oke, akan aku coba. Barusan misi ya masuk mas. Baik, perkenalkan saya
sebagai petugas farmasi. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, mengontrol marah dengan bantuan obat. Kita akan menjelaskan manfaat obatnya. Obat ini bantu menenangin sistem saraf kamu, jadi kamu bisa lebih tenang dan nggak mudah tersulut emosi. Kalau aku lupa minum obatnya gimana? Kalau kamu nggak minum obat secara rutin, bisa terjadi kekambuhan. Kamu bisa kembali gampang marah, gelisah, bahkan bisa merasa kacau sendiri. Ada juga efek samping ringan seperti ngantuk, tapi kita awasi bareng-bareng. Sekarang yuk kita buat jadwal minum obatnya. Jam 7 di pagi hari, jam 7 di malam hari. Itu dilakukan tiap hari. Nah, kami juga akan bantu kamu tandai di buku jadwal harianmu untuk minum obatnya. Kami juga udah dilatih 5 benar. Jadi kami bisa bantu kasih obat dengan cara yang tepat dan kasih pujian setelahnya. Baik Mbak Angel, selanjutnya kita akan belajar teknik mengontrol marah secara verbal ya. Ini pentingnya supaya kamu bisa ngobrol saat marah tapi tidak menyakiti orang lain. Kadang aku mau ngomong tapi takut kayak mau meledak gitu. Kita latihan yuk, misalnya kamu bilang, saya kesal saat tidak diajak bicara. Itu lebih baik daripada teriak dan terus diam. Nah, kita juga masukin ini ke jadwal kamu ya. Senin dan Kamis jam 10 kita latihan verbal asertif sama perawat. Rabu kita roleplay bareng teman pasien. Kemudian setiap hari tulis 1 kalimat jujur di buku perasaan. Aku mau bantu. Kita bisa latihan bareng setiap sore kayak main drama kecil gitu. Terus pura-pura jadi orang yang bikin kamu marah. Terus kamu respon dengan tenang deh. Kayaknya seru juga, aku pengen coba. Boleh? Angel, kamu lagi terapi ya? Iya, cepat sembuh ya. Terima kasih. Oke. Oh bagus, aku juga pernah merasakan hal yang sama. Semoga kamu cepat menguasai tekniknya ya. Iya, terima kasih. Kami juga belajar ngomong yang baik. Jadi kalau dia marah, kami nggak langsung emosi juga. Baik, dengan Mbak siapa? Angel. Baik Mbak Angel ya, kemarin sudah di terapi ya, sekarang ke terapi yang keempat, yang terakhir yaitu dengan spiritual. Di tahap terakhir ini kita akan bantu kamu kendalikan marah lewat pendekatan spiritual. Kadang ketenangan itu datang dari hati yang berserah. Saya suka ngerasa tenang kalau habis sholat, rasanya kayak plong gitu. Baik, bagus ya Mbak Angel. Baik, kita akan buat jadwal rutinnya ya. Dari pagi setelah subuh, Mbak Angel bisa doa pagi dan juga zikir. Terus setiap hari Kamis, istighfar bersama dan renungan singkat. Lalu untuk hari Minggu, sesi refleksi spiritual dan journaling emosi. Begitu ya Mbak? Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, kegiatan ini akan melengkapi latihan fisik, obat, dan verbal. Kamu juga saling bisa mendukung supaya bisa lebih stabil. Kami juga ingin belajar, kami juga pengen jadi support system yang sabar dan kuat. Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tapi pelukan, waktu, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Angel pernah dikuasai oleh amarah, tetapi ia memilih untuk sembuh, dan itu pilihan yang tidak mudah, tapi sangat berharga. Angel hanya ingin dimengerti seperti kita semua, tapi ia belajar bahwa sebelum dimengerti orang lain, ia harus lebih dulu memahami diri sendiri. Même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, j'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné des yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Pode sentar, e se tiver muito excitada, pode dançar pelada, se tiver muito excitada.